Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran saya kali ini. Kita akan mengangkat tema manajemen anti fraud. Baik teman-teman sekalian, saksikan video pembelajaran ini dan jangan lupa subscribe. Oke teman-teman sekalian semuanya, kita akan bahas beberapa topik dan bahasan tentang manajemen anti fraud. Apa tujuan manajemen anti fraud, bagaimana strategi manajemen risiko anti fraud, kemudian bagaimana penerapannya. Nah, kita akan bahas, mari saksikan slide-slide berikut ini. Ada beberapa bahasan dalam manajemen anti fraud. Yang pertama, strategi anti fraud. Apa itu sebenarnya strategi anti fraud, khususnya di bank syariah? Kemudian bagaimana tujuannya, tujuan daripada penerapan strategi anti fraud. Kemudian klasifikasi dan penyebab fraud. Di sini kami akan menjelaskan klasifikasi dalam manajemen anti fraud dan apa penyebab-penyebab dari fraud yang terjadi khususnya di perbankan syariah. Kemudian bagaimana penerapan manajemen risiko anti fraud tersebut sampai apa strategi yang dilakukan untuk menanggulangi fraud yang terjadi khususnya di perbankan syariah. Oke teman-teman sekalian, kita bahas dulu dan kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan fraud. Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang memang sengaja dilakukan untuk mengetahui, menipu, atau memanipulasi bank. Atau juga untuk memanipulasi atau menipu nasabah, bahkan pihak lain. Dan ini semuanya terjadi di lingkungan bank dan menggunakan sarana bank dalam aktivitas penyimpangan atau penipuan tersebut. Sehingga ada pihak-pihak lain yang memang mengalami kerugian, sehingga pelaku fraud ini tentunya memperoleh keuntungan, baik keuntungan itu secara langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan penipuan atau manipulasi tersebut. Nah, perbuatan fraud ini dapat kita contohkan seperti kecurangan, penipuan, bahkan tindak pidana perbankan atau yang biasa diistilahkan dengan BBB. Nah, disinilah kenapa pentingnya dilakukan strategi anti fraud yang dilakukan untuk mencegah fraud yang terjadi khususnya di perbankan syariah. Kenapa? Karena di bank syariah, walaupun semuanya telah mematuhi prinsip-prinsip syariah atau syariah compliance, tetapi pasti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dan manipulasi yang dilakukan, mungkin itu baik dari pihak nasabah dan mungkin juga dilakukan oleh pihak bank. Nah, apa strategi anti fraud yang harus dilakukan dan bagaimana penerapan manajemen risiko anti fraud tersebut? Kita akan jelaskan setelah ini. Apa pentingnya anti fraud atau manajemen anti fraud dan mengapa harus dilakukan manajemen risiko anti fraud? Ada beberapa ancaman yang memang bisa diartikan atau didefinisikan sebagai ancaman yang mungkin bisa jadi ancaman fraud tersebut dapat meruntuhkan reputasi perusahaan. Apa ancaman fraud tersebut? Ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ancaman fraud dapat meruntuhkan reputasi perusahaan, termasuk perbankan syariah. Beberapa ataupun contoh dari survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kerugian yang disebabkan oleh fraud sekitar 5-7%. Nah, ancaman fraud ini bukan hanya terjadi di perusahaan-perusahaan, bahkan terjadi di dunia perbankan. Kita bisa simak baru-baru kali ini, yaitu kasus hilangnya dana nasabah 22 miliar di sebuah bank swasta. Ada beberapa kasus-kasus lain yang memang terjadi di perbankan yang ini harus dilakukan strategi ataupun cara bagaimana meminimalisir
aktivitas-aktivitas yang memang menjadi ancaman, baik itu dari nasabah ataupun bagi pihak bank. Bahkan banyak dana-dana yang memang terorganisir dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggalang dana untuk kepentingan-kepentingan provokasi ataupun untuk kepentingan terorisme dan radikalisme dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan antisipasi dan strategi bagaimana untuk menghindari fraud yang terjadi khususnya di perbankan syariah. Nah, adapun penanganan risiko strategi anti fraud ini sudah diperkuat dengan dasar hukum, yaitu adanya Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Nah, inilah dasar hukum yang memang menjadi acuan atau landasan bahwa seluruh bank umum yang ada di Indonesia, baik itu bank umum konvensional ataupun bank umum syariah, untuk memiliki strategi anti fraud yang memang dikhususkan untuk meminimalisir dan mengantisipasi segala fraud yang terjadi di perbankan secara umum. Apa itu strategi anti fraud? Strategi anti fraud adalah strategi bank dalam mengendalikan fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya fraud. Pada strategi bank tersebut ada karakteristik. Bagaimana karakteristik yang digunakan untuk merancang ataupun untuk mengidentifikasi fraud yang terjadi. Kemudian sampai sejauh mana jangkauan potensi fraud yang memang akan terjadi, dan keseluruhannya ini tersusun secara komprehensif, integralistik, dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian fraud. Nah, pada dasarnya segala ataupun upaya yang dilakukan dalam melakukan anti fraud ini memang sudah dirancang oleh seluruh perusahaan, baik itu perbankan ataupun perusahaan jasa, dengan mengacu kepada bagaimana proses terjadinya fraud tersebut, kemudian bagaimana karakteristiknya, dan bagaimana jangkauan potensi fraud yang berkembang dengan susunan yang komprehensif, terintegral, dan dapat diimplementasikan sehingga acuan tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan fraud yang akan terjadi. Keberhasilan strategi anti fraud tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang kondusif dalam perusahaan. Artinya, ketika lingkungan yang kondusif dalam perusahaan atau perbankan tersebut memang memiliki acuan ataupun rancangan dalam mengimplementasikan pengendalian fraud, nah disitulah terjadi pasti sebuah keberhasilan dalam strategi anti fraud. Nah, strategi anti fraud ini merupakan wujud komitmen dalam manajemen sebuah bank untuk mengendalikan fraud. Kemudian efektivitas pengendalian fraud ini merupakan tanggung jawab di pihak manajemen bank atau perusahaan. Sehingga dengan adanya keberhasilan strategi, kemudian efektivitas pengendalian, maka akan dapat mengendalikan fraud yang terjadi di perbankan. Oke, kami akan menjelaskan bagaimana klasifikasi dan penyebab fraud. Ada beberapa klasifikasi yang memang sering digunakan dalam praktek, khususnya di perbankan. Contohnya klasifikasi fraud, yaitu misalnya penyalahgunaan aset bank. Artinya penyalahgunaan aset bank di sini adalah penyalahgunaan dokumen seperti cek, biliet giro, dan bank garansi, bahkan referensi bank. Kemudian adanya pemalsuan dokumen di bank, ataupun pengubahan dokumen bank, kemudian adanya penggelapan atau pencurian, kemudian adanya pemalsuan catatan gaji, lembur, dan tunjangan. Nah, ini klasifikasi fraud yang ada di internal bank. Nah, kemudian bagaimana klasifikasi selanjutnya, yaitu penipuan laporan keuangan. Nah, biasanya bentuk-bentuk dari penipuan laporan keuangan ini seperti ketidaklayanan ataupun ketidaklayakan manajemen keuangan, kemudian pengakuan pendapatan yang tidak benar, pencatatan yang berlebih terhadap aset yang dijaminkan, kemudian pencatatan yang kurang terhadap kewajiban yang memang seharusnya dihitung sebagai jaminan dalam pinjaman. Nah, kemudian bagaimana klasifikasi yang ketiga? Klasifikasi yang ketiga ini biasanya ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya
Contohnya seperti penyuapan atau biasa kita kenal dengan istilahnya ya sogok. Kemudian adanya komisi ataupun hadiah yang memang tidak ada dasarnya dan semuanya itu dilakukan tanpa persetujuan direksi ataupun manajemen. Kemudian klasifikasi yang keempat yaitu adanya praktek bank yang memang di luar kendali pihak manajemen. Contohnya adanya insider trading, adanya korupsi, adanya tindak pidana perbankan. Nah, ini adalah klasifikasi fraud yang sering terjadi di dunia perbankan. Nah, apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi fraud? Banyaknya kasus yang terjadi di dunia perbankan, maka kita bisa kategorikan ada 3 penyebab terjadinya fraud, yaitu yang pertama adanya tekanan, kemudian yang kedua adanya kesempatan atau peluang, dan yang ketiga pembenaran. Maksud dari adanya tekanan yaitu adanya tekanan dari dalam yang dapat dikategorikan sebagai tekanan pencapaian target atau tekanan dari luar maupun individu. Mungkin ini termasuk tekanan kebutuhan hidup, tekanan keuangan, ataupun utang, ataupun tekanan kebutuhan konsumsi lainnya. Bisa jadi narkoba ataupun berjudian. Penyebab yang kedua yaitu kesempatan atau peluang. Nah, kesempatan atau peluang merupakan kelemahan fungsi kontrol dan pembiaran kelemahan yang ada akan menciptakan peluang atau kesempatan terjadinya fraud. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu pembenaran. Pembenaran di sini merupakan atau sering kita istilahkan adalah sebuah tindakan yang memang dibentuk dan dianggap benar. Dan tekanan di sini itu mengandung arti bahwa sebuah tindakan pembenaran yang tidak disertai dengan adanya suatu kesempatan. Nah, inilah beberapa klasifikasi dan penyebab fraud yang memang sangat berhubungan dengan dunia perbankan. Bagaimana penerapan manajemen risiko anti fraud? Ada 3 poin penting yang harus dilakukan untuk menerapkan manajemen risiko anti fraud ini. Yang pertama adalah pengawasan aktif manajemen. Kemudian adanya struktur organisasi dan pertanggungjawaban. Dan yang ketiga adalah pengendalian atau pemanfaatan. Kenapa penting dalam penerapan manajemen risiko anti fraud ini sebuah pengawasan aktif manajemen? Karena pengawasan aktif manajemen terhadap fraud ini memiliki atau bisa menjadi sebuah kewenangan dan tanggung jawab baik pihak manajemen, bahkan Dewan Komisaris maupun direksi. Artinya, ada kewenangan dan tanggung jawab pihak manajemen yang meliputi Dewan Komisaris, bahkan direksi, dalam melakukan pengawasan manajemen, contohnya pada budaya organisasi, kemudian pada kode etik perusahaan, kemudian bagaimana mengembangkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan, kemudian bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian fraud, dan bagaimana melakukan tindak lanjutnya. Kemudian bagaimana membangun saluran komunikasi yang efektif di internal bank, agar seluruh pejabat ataupun pegawai bank dapat mematuhi dan memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian fraud. Kemudian penerapan yang kedua yaitu adanya struktur organisasi dan pertanggungjawaban. Kenapa? Struktur organisasi dan pertanggungjawaban di sini artinya adanya susunan keanggotaan komite anti fraud. Nah, komite anti fraud itu biasanya disusun dalam sebuah struktur organisasi dan memiliki tanggung jawab. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam unit ataupun fungsi tersebut paling tidak memiliki karakteristik dan kompleksitas serta uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian ataupun pemantauan. Pengendalian ataupun pemantauan di sini dalam arti adalah adanya kebijakan dan prosedur-prosedur yang memang berlaku di perusahaan ataupun bank. Di situ ada good corporate governance atau tata kelola perusahaan. Kemudian di situ ada pengendalian seperti pengendalian di bidang manajemen, pengendalian di bidang SDM,
pengendalian pada sistem informasi, pengendalian pada functional review atau sistem operasional. Nah, inilah yang perlu diperkuat dalam sebuah manajemen perusahaan ataupun bank, bagaimana penerapan manajemen risiko anti-fraud. Apa implementasi strategi anti-fraud? Implementasi strategi anti-fraud harus dijabarkan dalam 4 pilar strategi pengendalian, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, kemudian pemantauan atau evaluasi tindak lanjut. Pencegahan di sini memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya fraud. Artinya, ketika sudah ada warning-warning yang memang disusun atau dirancang dalam sebuah manajemen ataupun bank, maka perangkat-perangkat tersebut atau warning-warning tersebut setidaknya bisa mengurangi potensi terjadinya fraud di bank ataupun di perusahaan. Kemudian adanya deteksi. Deteksi di sini adalah bagaimana atau adanya perangkat-perangkat yang memang dibuat atau disusun yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud. Nah, rancangan-rancangan perangkat yang memang disusun untuk mengidentifikasi kejadian fraud di sini tentunya memiliki kriteria setidaknya adanya perlindungan whistleblower, kemudian adanya regulasi yang memang mengatur pengaduan fraud, kemudian adanya misalnya sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan fraud. Nah, kemudian adanya misalnya surprise audit. Artinya surprise audit di sini yaitu bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang memang memiliki risiko tinggi untuk bisa meningkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian aspek investigasi, pelaporan dan sanksi di sini diartikan bahwa adanya pilar-pilar ataupun rancangan ataupun perangkat investigasi, pelaporan dan sanksi yang memang ditujukan atau disusun untuk menggali semua informasi yang berhubungan dengan kejadian fraud. Kemudian rancangan bagaimana sistem pelaporan, kemudian bagaimana pengenaan sanksi kepada pihak yang melanggar ataupun yang melakukan fraud. Nah, ini harus ada rancangan-rancangan tersebut ataupun perangkat-perangkat tersebut. Kemudian pilar yang terakhir yaitu pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut di sini adalah perangkat-perangkat yang memang disusun dan memiliki tujuan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta melakukan tindak lanjut dari kejadian fraud yang telah terjadi. Artinya memang seluruh perangkat-perangkat yang disusun untuk mengendalikan fraud yang terjadi ini merupakan pilar-pilar yang menjadi bagian dari strategi anti-fraud. Nah, bagaimana ketika sebuah perusahaan tidak memiliki strategi anti-fraud? Ya, tentunya ketika sebuah perusahaan tidak memiliki strategi anti-fraud, maka perusahaan tersebut akan turun reputasinya. Perusahaan tersebut akan terancam. Kenapa? Karena ancaman dari fraud adalah turunnya reputasi perusahaan. Baiklah teman-teman sekalian, saya kira cukup video pembelajaran kita membahas manajemen anti-fraud. Bertemu saya kembali pada video pembelajaran selanjutnya tentang manajemen risiko layanan informasi dan manajemen risiko teknologi informasi. Selalu jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap menjadi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.